So, without further ado, let's invite Pak Ren to this IG Live. Yes. The past 2 years. Kemarin sempat kan bikin video series buat ngenalin profesi arsitek juga, terus bantuin juga asosiasi. Kemarin kita bikin satu pertama kali exhibition sama konvensi untuk arsitek se-Indonesia. Itu first time, Mbak. Wow. Tahun ini. Terus ya selebihnya masih dengan studio, ngerjain proyek-proyek aja. Nah, kalau misalnya COVID gini gimana, Pak? How is the business? How is your projects? Jadi sebenarnya sejak Studio Arsitek Tropis berdiri, kita tuh udah pernah melakukan kayak gini, kerja dari rumah. Even kayak kita tuh seminggu cuma 3 kali masuk. Jadi Senin, Rabu, dan Jumat waktu itu ya. Jadi emang pengennya sih feelingnya anak-anak yang kerja tiap masuk hari Senin, feelingnya besoknya weekend, atau masuk hari Rabu besoknya juga weekend karena on and off. Iya, jadi dan sekarang kita coba gini, kita di rumah ini sebenarnya udah terbiasa, cuman memang dengan nggak terbiasanya karena waktunya jadi lebih panjang ya, 2 bulan. Gitu, ya Allah. Aduh, iya. Tapi saya harap semua akan berakhir ya secepatnya lah ya, pastinya lah ya. Baca gimana? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Pak Ren juga look very fresh. You look very fresh. Di rumah aja. Iya, di rumah aja. Ya, kulit makin glowing sih, Pak, kalau di rumah karena kena polusi. Bener banget. Oh God. Oke. Alright, jadi sesi kali ini kita akan sedikit-sedikit tanya-tanya ya, Pak Ren ya. Kayak kemarin kita bicarain. Oke, tapi sebelumnya untuk viewers yang belum tahu Studio Arsitek Tropis, boleh ceritain sedikit nggak sih, Pak Ren? Karena kan secara prinsip tuh Studio Arsitek Tropis tuh sangat menarik ya, karena ada teknologinya, ada iklimnya. Jadi it's really interesting konsep gitu. Jadi boleh nggak diceritain sedikit mengenai Studio Arsitek Tropis? Iya, jadi Studio Arsitek Tropis ini baru berdiri sebenarnya dari tahun 2014 kemarin, Mbak. Baru sih sebenarnya. Nah, ini juga namanya kenapa Arsitek Tropis itu diambil dari sosial media saya sendiri waktu itu di Twitter ya. Jadi punya di Twitter, terus kemudian kita ya udahlah kita bikin studio. Saya pikir gitu dari freelance jadi bikin studio. Sampailah sekarang gitu. Nah, kalau ditanya kenapa namanya Arsitek Tropis, karena basicnya memang dulu waktu kuliah di Jerman itu ngambil tropical building gitu. Jadi ya udahlah, saya lihat sebagai branding gitu ya, bahwa memang kalau dalam mendesain paling itu jadi satu basic yang kita harus pegang gitu sebelum yang lain-lain gitu. Kenapa? I see. Tapi di sini Pak Ren tuh ada partner kan ya? Ada. Pak Berto itu partner. Dia partner. I see. Okay, that's quite interesting. Okay. Kalau dari Studio Arsitek Tropis ini, what is your most challenging project? Wow. Sebenarnya ya, mungkin harus dijelaskan bahwa Studio Arsitek Tropis itu banyakan kita kan banyak klien-klien kita itu yang memang private sector, jadi kayak ibu-ibu gitu yang residensial dan sebagainya. Setiap ibu-ibu punya challenge masing-masing. Gue harus bilang gitu. Saya juga mengaku itu kok, Bu. Karena nggak sama satu sama lain. Jadi saya tuh cukup bisa mengenal, bahkan biasanya kalau di akhir project saya punya hubungan yang baik dengan para klien saya. Karena memang dalam prosesnya sedemikian deepnya gitu ya, karena ini membuat rumah tinggalnya yang sangat kalau bisa dibilang memang sangat emosional buat mereka kan untuk tinggal di situ. Semuanya ada di situ. Nah, itu yang saya harus dalami. Jadi nggak bisa rumah satu dengan yang lain akan sama gitu. Nah, itu challenge-nya untuk yang masing-masing project ini. Tapi sebenarnya kalau secara general ada sebenarnya proyek-proyek yang memang sampai sekarang tuh juga jadi karena memang prosesnya panjang. Jadi saya bilang karena challenge itu jadi panjang banget. Jadi ada satu project yang
yang menarik menurut saya itu adalah sebuah villa di sebuah pulau kecil lah di Nusa Tenggara Timur situ. Jadi emang dalam proses mendesainnya, karena kliennya ada 10, kebayang nggak? Klien satu ini sakit kepala ya. Gimana 10? Ini ada 10. Oke. Dan ini private villa ya? Maksudnya 10 private villa ya? Oke. Private villa yang akan direncanakan dalam bertahap gitu. Jadi pertama misalnya kayak 14 villa dulu, kemudian 28 dan seterusnya. Pemiliknya adalah anak muda. Yang keren adalah mereka bikin ini karena mereka suka traveling. Jadi dia pengen yang dia emang bisa tinggali kalau liburan gitu. Selebihnya dia sewakan. Challenging-nya yaitu karena proyek itu jauh di sebuah pulau terpencil di mana nggak ada penghuninya, nggak ada energi dan sebagainya. Jadi benar-benar nggak ada PLN, nggak ada apapun lah di situ. Jadi dalam mendesain kita ya memanfaatkan sumber alam yang ada gitu. Jadi kalau listrik ya dari matahari, kemudian air bersih nggak ada, berarti kita harus mengolah air laut gitu. Jadi benar-benar villa ini diharapkan memang untuk tidak hadir di situ untuk tidak merusak apa yang ada, tapi memanfaatkan. Oh, that's pretty challenging ya kalau misalnya harus menggunakan semua sumber daya alam kayak solar panel, terus kayak gitu. Untuk air lautnya itu gimana, Pak Ren? Itu disaring, jadi emang sudah ada sebenarnya teknologi. Jadi ya rasanya memang harus invest ya, karena kalau nggak ntar mandinya air laut terus gitu. Asin ya. Jadi makanya dibuatlah pokoknya teknologi yang ada dimanfaatkan untuk sebuah villa terpencil ini gitu. Dan pada saat dan juga ada peraturan bahwa ketika membangun di situ tuh nggak boleh yang namanya bangunan permanen. Jadi ini sistemnya memang bangunan semi permanen. Jadi kita model kayak tenda gitu, kemudian beberapa memang kemudian bahkan kita nggak boleh pasang landscape-nya itu tidak boleh dari luar, Mbak. Jadi kita harus di dalam tanaman yang ada di situ. Jadi nggak boleh bawa bulan dari mana gitu, nggak boleh. Jadi harus jadi benar-benar melestarikan apa yang ada di pulau tersebut. Ya, jadi yang memang ada di situ dibudidayakan boleh, tapi tidak boleh ada tanaman luar dari situ. Takutnya merusak ekosistem atau apalah gitu. Jadi ya udah kita ikuti peraturan itu. Gitu. Serunya adalah ya misalnya saya harus ke sana ya. Dan itu berjam-jam ya. Jadi karena di pulau terpencil harus ke sana, terus survei gitu ya. Kemudian ikut mengukur dan sebagainya. Kemudian nanti ke sana lagi jadi proses perjalanannya butuh waktu, butuh tenaga juga gitu ya. Sehingga itu yang saya bilang memang jadi arsitek dalam mendesain ini nggak cuman kayak duduk di belakang meja jarak jauh, tapi kita harus ngelihat proyek ini secara langsung. Karena keinginan dari para kliennya pun juga misalnya gini, kalau di kita kan peraturannya kalau kita selalu jangan dari sisi barat panas kalau secara iklim. Jadi kita bagaimana supaya bangunan enggak. Tapi justru sisi barat terbenam itu kan adalah matahari yang lagi cantik-cantiknya gitu. Itu jadi satu masalah lagi, gimana cara mendesain yang paling tidak view yang kita mau dapat tapi mungkin panasnya itu bisa tereduksi. Nah, itu kan harus ada cara-cara sendiri dalam mendesain. Itu sih yang menurut saya banyak banget yang harus dipertimbangkan dalam mendesain villa ini. Dan sekarang villanya udah jadi atau belum? Masih under construction? Sebenarnya udah mau masuk proses konstruksi. Cuman karena tahun ini harus dari rumah. Saya pikir ya ini mungkin waktunya kita juga untuk meredungkan desain kita. Memperbaiki kalau misalnya harus ada ditambah. Ada yang perlu diperbaiki. Tapi memang ya itu sih salah satu proyek yang lumayan bikin bikin puyeng sebenarnya, tapi oke lah. Tapi setelah itu pasti kan hasilnya sangat membanggakan lah. That's a big challenge untuk create a villa yang ada di nowhere gitu ya. Terus menggunakan semua sumber daya alam yang ada dan menggunakan yang ada di situ doang, itu kan pretty challenging. Jadi saya bisa ngebayang sih pada saat itu udah selesai tuh pasti kayak wow, it's such an achievement gitu kan. Nah ini udah ada yang langsung nanya loh Pak upload dong Pak proyek yang itu tuh, udah ada yang langsung nanya loh Pak.
Oke, boleh nanti di ini aja dilihat di IG-nya Studio Aztec Tropis ya, ada di akun saya dan nanti dicek aja itu. Ada sebuah project yang di Nusa Tenggara Timur gitu. Jadi bisa langsung cek di Instagramnya Paren ya. Bisa langsung. Studio Arsitek Tropis. Yes. Oke. Nah, waktu itu tuh Paren juga pernah cerita salah satu challenging-nya adalah di hutan. Pernah ada klien yang mau buat di hutan. Nah, boleh ceritain sedikit nggak Pak mengenai itu? Jadi saya sangat beruntung bahwa proyek yang masuk itu memiliki karakter tempat yang berbeda-beda. Kalau tadi di kepulauan yang di pulau kecil yang terpencil gitu ya, yang harus ditempuh 3 jam dari mainland. Nah, ini ada sebuah proyek yang kliennya ini adalah seorang seniman, Mbak. Jadi kita bayangkan bahwa dia adalah seorang seniman, dia masih produktif, tapi dia sudah memikirkan bahwa yang namanya seniman ya, saya nanti mau mengisi masa pensiun atau masa tua saya di sebuah hutan. Itu ya, wow. Jadi ini itu very peaceful sih di situ, very peaceful. Iya, betul. Jadi yang seru karena seniman ini dia itu juga menggunakan tenaga kerja itu sebenarnya bisa dari mana saja. Dia malah memberikan skill untuk si orang yang mau membantu dia dalam menghasilkan karya seni ini gitu. Biasanya dia lakukan di tempat-tempat, kalau nggak salah ada di Sumatera juga, di Tangerang juga ada. Jadi dia memanfaatkan ibu-ibu atau orang yang butuh second income ya gitu. Ya. Jadi mereka, nah kebetulan di daerah di hutan ini, di ujung-ujung hutan itu ada 2 desa, Mbak. Nah pemilihannya di situ karena memang tenaga kerjanya yang nanti akan membantu dia dalam menghasilkan karya seni itu ada di 2 desa ini. Jadi dia akan memberdayakan itu gitu. Oh, that's nice. Iya, jadi itu di daerah di Rawapening di Jawa Tengah, Mbak. Jadi sempat juga survei ke sana melihat langsung hutannya, memang sangat masih murni gitu. Jadi cuman ada jalan setapak di tengah-tengah hutan itu menghubungkan di 2 desa itu. Nah, inilah yang menurut saya juga jadi satu yang challenging dalam desain karena tidak lagi konteksnya urban tapi sebuah hutan yang kita tahu. Yang paling seru karena memang pertama gimana caranya si bangunan ini juga memanfaatkan yang ada gitu, Mbak. Memanfaatkan yang ada ini artinya juga tidak merusak apa yang ada. Jadi bahkan bangunan ini kita buat melayang semua di antara pepohonan. Supaya jadi dia kayak a tree house kayak gitu. Iya, kayak rumah-rumah panggung gitu. Jadi kayak ada yang bukan jembatannya satu sama lain gitu. Jadi karena ini akan jadi beberapa kumpulan, bukan cuma single building, tapi nanti dia ada workshop, ada juga tempat untuk peristirahatan orang-orang yang mau belajar tentang seni yang dia geluti ini untuk tinggal di situ dan bisa berworkshop juga di situ. Kemudian ada juga tempat untuk mereka makan. Jadi memang bentuknya itu island gitu, kecil-kecil gitu. Di tengah hutan. Nah ini yang menarik sih sebenarnya karena dia juga hutan ini ada lerengnya. Jadi ada yang flat, ada yang lereng karena agak gitu. Jadi kita kayak menempatkan di mana kira-kira yang berada di lereng ini, di mana yang ada di flat ground-nya. Dan karena yang pemiliknya adalah orang Jawa, jadi kita memanfaatkan memang culture di situ ya. Jadi kita mencari hunting joglo gitu untuk jadi kita tidak bangun lagi, kita pindahkan aja dari yang mana gitu, dari daerah mana kita pasang di situ. Itu menurut saya juga sangat menarik ya, karena tadi itu landscape-nya sangat beda di tengah-tengah hutan yang tidak bertetangga. Jadi ya namanya seniman gitu. Itu sangat menurut saya sih ini sekarang proses juga, dan ini saya bilang kenapa jadi challenging karena ini prosesnya panjang. Dia bilang waktu datang ke saya tidak akan bangun secara cepat gitu. Saya pasti akan berproses, kira-kira akan dibangun 2021. Nah, tapi dia datang ke saya itu 2018. Jadi pada saat kita ketemuan ya Pak ya.
Proses desainnya itu hampir 3 tahun karena memang Wow. sangat detail, sangat memikirkan segala hal gitu ya. Hal-hal yang terkecil juga. Kemudian nanti namanya seniman, banyak sekali input dari sang seniman ini untuk membantu proses desainnya gitu. Itu sih salah satu lagi project yang ini. Tapi ada sebenarnya saya merasa bahwa beberapa project yang kita lakukan tuh berbeda konteksnya, berbeda juga makna buat kita, makna buat si pemilik rumah juga. Nah, yang terakhir menurut saya ini ada satu lagi nih, Mbak. Boleh ya saya tambahkan? Boleh dong, boleh banget. Jadi satu project lagi yang Mbak Widi, ada Mbak Widi, Mas Lutfi. Sama-sama dulu. Gak apa-apa, boleh Pak. Sama-sama, nanti kita bacain pertanyaan-pertanyaan juga soalnya. Jadi yang satu lagi ini adalah, ini terus terang satu project yang sangat emosional buat saya. Emosional tuh lebih kepada kayak saya diharapkan untuk bisa bukan sebagai arsitek lagi di sini, tapi sebagai semuanya gitu. Bahkan saya lagi dibujuk untuk masuk dalam yayasannya gitu. Jadi ini adalah sebuah rumah mandiri, sebuah rumah pendidikan mandiri untuk anak-anak disabilitas ganda. Jadi kalau dari namanya sendiri bahwa ini adalah sebuah sekolah yang mengajarkan anak itu untuk mandiri, bukan secara mandiri dalam pendidikan aja, tapi lebih kepada mandiri dalam kehidupan dia sehari-hari. Karena anak-anak disabilitas ganda ini kan anak-anak yang dari fisik dia ada kekurangan dan mental juga gitu. Jadi dia tidak mungkin sendiri gitu. Jadi harus dibantu. Tiap anak dipegang oleh satu pembinanya lah atau ininya. Nah, yang kita bantu dari segi arsitektur adalah bagaimana membuat wadah untuk mereka beraktivitas yang nyaman dan aman. Itu yang penting. Karena sering banget kalau waktu saya datang ke sana gitu. Jadi ada sekarang anak-anak tuh misalnya bekas jahitan di pelipisnya yang masih baru gitu. Saya tanya kenapa dia baru jatuh. Dia tahu dari tempat tidur misalnya. Hal-hal simpel. Ada lagi yang ininya memar dan sebagainya. Jadi memang rumah atau bangunan yang kita anggap nyaman buat kita belum tentu nyaman buat mereka. Gitu. Jadi dalam mendesain saya benar-benar harus benar-benar harus tahu banget gitu apa aktivitas yang mereka lakukan sebenarnya sehari-hari. Masih berbeda satu dengan yang lain. Bagaimana mereka berpindah tempat dari satu dengan yang lain. Nah, itu yang benar-benar kita coba gali untuk membuat rumah mandiri ini gitu. Jadi sekarang proses desainnya juga masih berlanjut, dan tadi saya sudah mention bahwa saya bukan sebagai arsitek saja. Saya merasa terpanggil untuk membangun. Jadi bukan dananya dari saya, tapi saya coba mengajak teman-teman yang berada dalam lingkungan arsitektur atau di luar itu pun gitu untuk fundraising ya, supaya apapun ngebantu lah kita gitu ya bisa di-share ke kita untuk sama-sama membangunkan ini untuk mereka hidup gitu. Jadi teman-teman banyak banget yang dari material building ya, produsen gitu. Saya ketuk satu-satu. Saya tanya apakah ada program CSR untuk ini atau untuk di kantornya yang bisa di company tersebut gitu ya. Jadi yang bisa diajak bekerja sama untuk kita gitu. Jadi ada beberapa, Mas, aku misalnya dari material buildingnya dari saniter gitu, Mas, gue ikutan ya, gue nanti akan supply yang ini gitu. Ada juga yang, Mas, nanti semennya dari gue ya gitu, Mas, nanti ini dari di situ sih gue merasa bahwa ini lumayan berhasil lah untuk bukan saja sebagai arsiteknya tapi juga sebagai manusia yang terwujud gitu, Mbak. Kemarin juga di Bintaro nih, di Bintaro Design District setiap tahun ada namanya Bintaro Design District tuh pameran Nah, kita bikin salah satu instalasi di tempat di mana kita akan bangun si ini rumah mandiri ini, dan kita mandiri ini. Betul. Jadi kita diapresiasi dalam instalasi yang kita buat itu, kita buat untuk juga awareness buat orang-orang bahwa nanti yang kita bangun tuh ini loh, ada beberapa fungsi yang mungkin tidak ditemukan di bangunan yang orangnya normal gitu, tapi untuk anak-anak ini yang matters gitu. Tapi contohnya apa, Pak? Kalau misalnya ini yang di Graha kan ya? Iya, Bintaro Graha ya? Betul, di Graha ya, Mbak. Jadi kalau misalnya gimana caranya arsitektur atau bangunan itu bisa ngebantu untuk mereka mandiri, kayak contoh kecil, apakah
tangga atau kayak slumpnya apa bagaimana gitu? Jadi mereka ini kan kebanyakan menggunakan kursi roda, Mbak. Nah, kalau udah pakai kursi roda kan pilihannya cuma pakai ram atau lift gitu. Kalau tangga nggak mungkin karena harus digendong-gendong. Jadi kita bikin ram. Nah, ram juga beberapa kan dibuat mungkin tidak sesuai standar, yang harusnya itu materialnya jelas supaya mereka tidak tergelincir. Kemudian kemiringannya juga harus tertentu sehingga si anak ini dalam kursi roda ini tidak terpelanting ke belakang misalnya karena kecurangan dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang jadikan standar sebenarnya udah sangat awam banget di luar negeri, semua bangunan harus pakai ini, tapi kita coba untuk benar-benar kita ikuti lah gitu ya. Nah, selain itu juga ini kita membuat bangunan itu dindingnya itu tidak bersudut karena dari kasus-kasus yang ada, anak-anak ini sering terbentur karena mereka tidak bisa kontrol dirinya kan. Jadi kita coba hindari sudut-sudut yang tajam sehingga ya, ini salah satu cara untuk bagaimana arsitektur mengakomodir kenyamanan dan keamanan buat para penggunanya gitu. Kemudian lantai juga. Lantai itu juga digunakan bagaimana dia tidak terlalu licin, tapi juga mudah dibersihkan karena anak-anak seperti ini kan kadang tidak bisa mengontrol kapan dia muntah, kapan dia ini dan sebagainya. Jadi betul. Lumayan detail untuk mencari mencari desain yang mungkin memang tidak terbayangkan oleh kita karena selama ini klien kita adalah orang normal gitu. Sekali klien kita ini membutuhkan yang ternyata khusus, treatment khusus ya. Ini yang harus tugas arsitek saya pikir atau desainer juga harus bisa bukan cuma estetika gitu. Ternyata bahwa ujung tombaknya adalah supaya anak-anak ini hidup lebih panjang gitu. Supaya itu sih yang menurut saya harus dipenuhi. Itu karena beda ya. Kalau misalnya saya amazed sih dengan project pendidikan mandiri ini karena it really touches the heart ya, maksudnya kita aja sering kepleset gitu ya di pantai kita yang biasa gitu, sedangkan mereka yang mempunyai kesulitan untuk menjaga keseimbangan aja itu kan sebenarnya it's really good that Pak Ren memikirkan lebih jauh mengenai itu gitu, jadi nggak emang secara estetika itu menjadi nomor 2 gitu kan daripada fungsinya sendiri gitu kan. Oh, that's very nice. Dan ini sekarang juga masih berlanjut juga ya, masih berlanjut. Jadi, apakah kalau misalnya ada yang mau ikutan gitu, ada yang mau ikut berpartisipasi di situ, how can they do that? Nanti ada dalam jadi saya bisa dikontak Yayasan Sayap Ibu, bisa dilihat di IG-nya juga, nanti saya share di Instastory. Yayasan Ibu Banten. Jadi ini masuknya ke Banten, Mbak, di daerah Rai itu. Jadi saya pikir ya teman-teman yang memang mau menyumbangkan pikiran dan sebagainya, silakan sih join ke kita karena banyak juga yang nggak harus dalam berupa uang dan barang, tapi ya dengan kehadiran teman-teman datang men-share apa yang kita lakukan ke orang lain yang nanti justru yang match dengan apa yang kita butuhkan, itu jauh lebih bisa membantu lah gitu. Bulan kemarin harusnya di bulan Maret, tanggal 30 Maret itu jadwal saya harusnya bertemu dengan Rotary Belanda ya. Jadi bahkan ini sudah terdengar ke mana-mana. Kita coba menyebarkan ini sampai ke mana-mana ya gitu. Dan kebetulan di Belanda mereka juga mungkin punya proyek yang sejenis dan ingin bertemu kemarin untuk bagaimana ini terwujud gitu. Jadi tadinya mau sampai ke situ tanggal 30 Maret itu, cuman karena pandemik ini akhirnya kita coba tunda dulu. Mungkin yang terbaik itu untuk kita pikir depannya gitu, Mbak. Oke. Ini ada yang nanya sih dari Elio Sekai. Mau tanya dong, untuk proyek Pak Ren, apakah memilih owner yang konsep atau ngobrolnya nyambung dan searah saja, atau meng-welcome semua kalangan? Waduh, gimana tuh Pak Ren? Jadi sebenarnya saya sebagai arsitek kan berangkatnya dari sosial media, Mbak. Jadi waktu masuk ke sosial media, jelas itu marketnya sangat luas lah ya. Cuman memang saya mencoba untuk menspesialisasikan bahwa saya based on climate responsive design
untuk di setiap desain yang saya buat. Rasanya kalau udah ngomongin ke climate itu nggak ada kalangan sih harusnya ya. Mau kalangan yang bawah sampai yang tinggi pun rasanya akan bersentuhan dengan ini gitu. Jadi memang dan alhamdulillah emang variasinya lumayan gitu. Mulai dari tadi yang private villa yang di sebuah pulau di mana, kemudian ada juga hutan, yang di hutan tadi seniman, ada juga kalangan ibu-ibu yang ada di Jakarta ini gitu ya. Ada juga yang di Surabaya. Jadi memang rasanya buat saya siapapun klien yang datang, saya coba bagaimana saya mendekatkan mereka dengan ilmunya dulu gitu. Sehingga mereka mendapatkan satu visi yang sama. Kalau misalnya udah satu visi sih, rasanya akan jauh gampang berkomunikasinya gitu. Tapi rasanya biasanya tuh nyambung dari mana aja sih Mbak? Dari obrolan pasti akhirnya nyambung lah gitu, meskipun dari background yang berbeda-beda gitu. I see. So semuanya bisa ya. Ini ada tanya lagi nih Luis Sonya. Mau tanya, kalau untuk bangunan disesuaikan untuk kebutuhan disabilitas, bagaimana dengan furniture-nya? Apakah ada protokol tertentu? Oh, that's a good question. Ya, ada. Jelas. Jadi gini, mungkin sebelum ke furniture, kayak mereka ini kan diajarkan mandirinya itu hal yang simpel sebenarnya dari lantai ke duduk. Cuman segitu itu aja butuh effort berbulan-bulan untuk mereka bisa melakukan itu sendiri tanpa dibantu. Hal itu. Betul. Jadi nah furniture yang seperti apa yang supaya mereka dapat untuk bisa duduk. Nah itu didesain khusus. Memang kita bekerja sama juga dengan para guru-guru yang di sana ya, memberitahukan bahwa nanti mereka begini gerakannya, sehingga furniture-nya pun dirancang sedemikian rupa dengan bahan yang harus kokoh, yang nggak ringan supaya mereka tidak terpelanting dan sebagainya. Ketinggian tertentu juga. Nah, mereka untuk ke tempat duduk yang lebih tinggi itu mereka melakukan beberapa step, Mbak. Jadi kita coba dari yang ketinggian mungkin 5 cm, kemudian 10 cm, kemudian nah itu proses pengajaran mereka. Jadi mandiri itu mandiri yang begitu, bukan mandiri secara finansial atau mandiri apa. Itu ke situ gitu. Jadi hal-hal yang simpel atau makan. Mereka harus bisa makan sendiri gitu tanpa harus tumpah-tumpah. Nah, sehingga furniture yang kita buat yang pasti kita nggak mungkin menghindari dia tumpah, sehingga harus dipilih material yang mudah dibersihkan yang pasti, yang higienis buat mereka. Nah, jadi protokolernya lebih ke sana. Kalau misal digunakan untuk makan pasti tumpah, atau mandi misalnya, itu juga ada ketinggian tertentu. Dia harus banyak pegangan di dalamnya, yang harus membantu supaya mereka benar-benar bisa nanti gosok gigi sendiri, atau mereka yang duduk bisa sampai menjangkau wastafel. Jadi ada standar yang memang kita ikuti dari yang standar yang sudah ada secara internasional ini. Tapi ada beberapa hal yang tadi, misalnya pola pengajaran mereka di ruang-ruang tadi itu mereka juga ini. Nah, atau warna. Jadi ada warna juga terpengaruh ya. Jadi ada beberapa yang jadi saya dikasih tahu sama pembinanya gitu. Mereka ini tidak bisa melihat dengan jelas, Mas. Kalau misalnya yang mereka sudah kena di rabun matanya. Saya cuma nanya setidak berapa jelasnya dia bisa melihat. Dia bilang seperti kita masukkan air dalam botol mineral. Nah, terus kita melihat. Nah, disitulah dia bisa. Jadi seburam itu kita bisa melihat ketika kita tuh melihat ada air di tengahnya. Gitu. Air. Jadi emang nggak jelas. Nah, makanya warna-warna itu harus warna yang sangat kontras gitu. Supaya tahu, supaya mereka tuh melihat bahwa ini bisa membedakan satu antara lain gitu ya. Yes, gitu. Wow. Sampai segitu sih. Jadi makanya lumayan challenging saya bilang tadi. Karena hal ini dari segala sektor ya, atau hal yang kita harus pertimbangkan. Oh, wow. Oke, ini ada lagi dari Pak Erwin Hawawinata. Maaf baru gabung, mau tanya soal bangunan atau hunian tropis yang dikenal dengan opening untuk sirkulasi udara dan sinar yang baik, tapi di satu sisi akan bermasalah dengan debu dan kelembapan tropis. Bagaimana mensiasatinya? Question. Jadi kalau misalnya opening itu wajib ya di daerah kita, karena memang pergerakan angin di daerah tropis lembab tuh rendah. Jadi dia harus dibantu dengan banyak bukaan dan tanpa sekat. Itu akan membantu pergerakan udara
secara alami dari luar bangunan ke dalam, dalam keluar. Jadi kalau ditanya debu, nah ini kan kita ada dua hal yang harus diselesaikan. Pertama debunya, baru sirkulasinya. Jangan sampai gara-gara debu, hal yang paling prinsip dalam bangunan tropis dihilangkan. Tadi airflow. Nah, kalau permasalahan debu kan berarti memang permasalahan kita di rumah ya, maksudnya di luar. Intinya gini, bagaimana ruangan itu akan dingin di dalam kalau di luarnya juga dingin. Itu simple. Makanya kita harus bikin naungan di luar supaya udara yang masuk dingin dulu baru masuk ke dalam bangunan. Berarti kita harus mendinginkan udara lingkungan dulu kan, dengan banyak pohon misalnya atau banyak naungan dan sebagainya. Sama dengan debu. Debu juga kita harus bikin ruang luar kita itu tanpa debu dulu gitu. Jadi jangan sampai kita bikin opening tapi di luar sedebu itu gitu. Misalnya kayak memang nggak pernah ada disirami misalnya, atau tidak ada pohon tuh mengikat debu ya. Jadi daun-daun tuh lumayan membersihkan sebenarnya. Jadi cobalah kita menyelesaikan masalah satu-satu tanpa harus mencampur adukannya jadi kayak nggak tahu mana prioritasnya. Saya pikir ya itu dulu. Jadi bagaimana membuat ruangan luar itu less debu ya. Dengan cara bisa ditanami lah gitu loh, dibikin rumput dibanding dia aspal misalnya dan sebagainya. Itu cara satu contoh. Kemudian tadi soal kelembaban, ini yang harus dimengerti ya, bahwa udara bergerak itu membantu mengurangi kelembaban dalam ruangan. Ini yang nggak banyak orang tahu. Jadi dipikir bahwa lembab itu dari luar masuk ke dalam rumah gitu. Enggak. Justru ketika udara tidak bergerak dalam sebuah ruangan, itu akan membuat ruangan itu jadi lembab. Contoh, misalnya gudang yang tidak pernah dibuka sama sekali. Itu lembab dalamnya, pasti. Itu jamur muncul dan sebagainya. Jadi kebutuhan akan udara tidak terpenuhi, pencahayaan alami juga nggak masuk. Sehingga itu yang membuat ruangan lembab. Jadi mitosnya kita balik ya, bahwa udara yang mengalir dalam ruangan tidak membuat bangunan jadi lembab, tapi justru mengurangi kelembaban dalam bangunan. Kelembaban. I see. Okay, well, that's a good tips and tricks ya. Buat nanti kalau saya punya rumah sendiri ya kan, yang pasti nanti saya akan telepon Pak Ren. Oke. Asal jangan jam 11 malam ya Pak Enol. Oke, ini ada pertanyaan dari Friyadi Haryadi. Bagaimana dasar desain rumah tanggap COVID atau pasca COVID? Wow. Wah, that's a very good question. Saya tuh kemarin melihat sebuah video. Ini saya suka, saya ulang-ulang karena saya sangat kagum gitu ya. Ternyata sedetail itu orang Jepang bagaimana melihat penularan COVID ini melalui dropletnya. Sebenarnya saya juga diskusi dengan beberapa dokter gitu ya, bahwa dengan kelembaban yang tinggi seperti ini sebenarnya membuat droplet itu bergerak agak berat di udara dibanding di daerah yang kering. Karena di kita ini banyak titik-titik udara, Mbak. Jadi kelembaban kita 90% di Indonesia ini. Sehingga droplet, kalau misalnya kita bersin, tuh anggaplah kita bersin di sini dengan di daerah Eropa, itu mungkin jangkauan dropletnya itu, kalau kita mungkin nggak sejauh di sana, karena dia harus melawan titik-titik udara tadi, titik-titik air. Itu yang pertama yang saya ketahui akhirnya, bahwa oke. Nah, kedua adalah ketika kita menggunakan di bangunan yang tertutup, yang sangat tertutup, itu ketika kita misalnya bersin gitu ya, udara itu dia tidak gampang jatuh gitu. Jadi ketika jendela itu dibuka, jadi si droplet tadi itu bisa bergerak cepat, bisa keluar dari ruangan gitu kira-kira, karena ada udara bergerak, Mbak. Iya. Jadi dari sini saya melihat bahwa apa yang sudah dilakukan di Indonesia dengan bangunan, dengan udara alami, pencahayaan alami gitu, itu membantu untuk tadi mencoba untuk menghambat bagaimana si droplet tempat hidupnya si virus ini
cepat menyebar dan tidak mengenai manusia gitu kira-kira. Karena di kita juga diuntungkan dengan, nah ini berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman dokter, bahwa dia tuh droplet itu kan cairan ya Mbak, yang dari bersin itu. Dia kalau dalam suhu yang tinggi di atas 26 dia cepat kering. Ya kayak air juga kalau misalnya panas kan dia cepat menguap ya. Nah ini yang menyebabkan sebenarnya kalau di udara terbuka di suhu yang tinggi itu droplet tadi sebenarnya kansnya akan cepat rusak jaringannya, virusnya mati. Tapi di beberapa negara yang dingin itu menyebabkan dia tidak gampang menguap, jadi dia akan stay lebih lama gitu ya. Lebih lama ya, longer time ya. Sehingga kalau kita sudah pikirkan bahwa kita di Indonesia dengan suhu yang tinggi begini, kalau kita menggunakan aliran udara, cahaya yang masuk dan sebagainya, harusnya kita bisa menghambat atau mempercepat rusaknya si droplet jaringan tempat si virus mati tadi dengan bantuan alam. Harusnya gitu. Sehingga kalau misalnya kita pikirkan bagaimana kita membuat desain yang kira-kira bisa membantu untuk menghambat ini, pencegahnya gitu ya, kita manfaatkan apa yang alam sudah kasih sih harusnya gitu. Pemikirannya sesederhana itu kalau yang saya bilang. Itu yang dari hal-hal yang tadi yang berkaitan droplet. Tapi mungkin ke depannya public space atau tempat ruang-ruang kita berkumpul, rasanya ini akan jadi satu pemikiran untuk bagaimana membuat desain seperti apa gitu ya, supaya orang itu tidak bersentuhan satu dengan lain, meskipun dalam jarak yang dekat misalnya. Apakah itu nanti sekarang contoh di beberapa kasir sudah ada tabir plastik, itu bagian dari desain. Nah mungkin di mana nanti akan ada inovasi-inovasi lain. Cuman sejauh ini yang saya pikirkan kalau dalam mendesain berarti tadi yang soal airflow itu membantu, pencahayaan alami membantu penguapan lebih cepat dan sebagainya. Berarti space itu juga ngaruh ya Pak ya. Kalau dengan ada pandemi ini dan pelajaran yang untuk kita ke depan, berarti building atau public spaces itu berarti harus lebih spacious ya. Kayaknya sih begitu. Supaya bisa untuk kita menjaga jarak satu sama yang lain gitu kan. Betul Mbak. Itu. Nah itu gimana caranya nanti itu harus didesain lagi dan dipikirkan mungkin seluruh arsitek se-Indonesia atau sedunia gitu. Untuk public places ya, khususnya untuk public places ya. Oke, ini ada lagi nih si Eli Usekai. Thanks reply-nya Pak Ren. Bagaimana menjaga hasil akhir bangunan supaya sesuai dengan harapan Pak Ren? Karena kadang hubungan antara owner, kontraktor, konsultan agak rumit seperti cinta segi empat. Wow. Tapi bener Mbak, saya tuh belajar banyak sebenarnya dari bahwa hal yang terpenting dalam mungkin dari semua bidang pekerjaan ya. Tapi di bidang pekerjaan arsitektur itu adalah komunikasi. Ya. Komunikasi itu hal yang paling dasar juga gitu menurut saya dalam membuat proyek. Bagaimana kita berkomunikasi dengan klien, bagaimana kita berkomunikasi dengan kontraktor, dan bagaimana kita berada di antara dua orang yang berkomunikasi gitu. Antara kontraktor dan owner gitu kan. Owner cara menempatkan diri, cara berempati, cara melihat masalah, dan cara mencari solusi, itu menurut saya itu sebuah seni gitu. Dan komunikasi itu membantu apa yang kita sudah lakukan ini bisa diterima dan diinikan sama-sama gitu, dilakukan sama-sama. Nah, menjaganya biasanya begini. Saya kalau pilih kontraktor, atau merekomendasikan kontraktor, saya harus kenal dulu sama kontraktornya, minimal dengan cara kerjanya dan juga dengan hasil proyeknya. Saya tidak akan pernah merekomendasikan kontraktor-kontraktor ke klien saya yang saya tidak tahu. Itu untuk meminimalisir cinta segitiga yang berantakan nantinya gitu ya. Drama Korea. Saya harus punya chemistry dulu dengan kontraktor saya. Itu hal yang pertama. Kemudian karena harus ada trust ya Pak Ren ya. Betul. Jadi mereka mungkin kebiasaan udah tahu cara saya bekerja gitu ya. Sehingga mereka bisa benar-benar menjaga itu gitu. Nah, dengan klien pun juga saya punya beberapa rekanan kontraktor yang kira-kira saya juga harus mix and match kan dengan klien saya. Saya suka membaca karakter orang ya.
Jadi yang kayak begini kayaknya nggak cocok nih, nggak nyambung sama yang ini, kontraktor yang ini. Jadi kayak comblang aja gitu tugas arsitek di sini gitu ya. Karena chemistry dan cinta segi empat ini nggak boleh berantakan. dihindari gitu. Jadi saya harus tahu gitu, karakter klien saya yang nggak akan pernah misalnya yang mau tahu beres. Nah, kalau yang mau tahu beres harus cari kontraktor yang benar-benar bisa dijaga hasil akhirnya gitu. Tapi ada juga klien yang demanding banget gitu. Setiap minggu harus tahu, setiap hari mungkin harus update. Okay. Nah, harus cari kontraktor yang tough, yang mau direction. mentalnya Gitu. Nah, hal-hal kayak gini sih yang menurut saya disinilah kunci si arsitek untuk jangankan dari awal sudah harus itu sih Mbak. Loading. Ya. Sorry. Udah ya. Nah, sorry Paren, sempat nge-hack. Nge-lag. Sorry. Go ahead. Sorry. Jadi itu yang menurut saya menjaganya begitu ya dari awal. Nah, begitu juga ketika dalam proses konstruksi di tengah-tengah dalam proses pembangunan. Di situ arsiteknya kebetulan saya juga bukan yang tipe setiap saat datang ke proyek gitu, tapi saya punya beberapa arsitek di kantor yang saya bisa percaya untuk bisa membantu proses inilah, jadi memantau, kemudian mereview, misalnya ada yang benar, yang salah, yang mana, dan membuat reportnya setiap minggu gitu. Ini yang penting. Jadi klien juga sangat percaya bahwa arsitek di sini bekerja optimal, bukan saja di desain, tapi juga membantu dalam proses konstruksi ini. Dari mendapatkan report tiap minggu atau per 2 minggu sekali kalau ada progres yang agak lambat, itu membantu mereka juga happy gitu loh Mbak, dengan ini. Jadi namanya dalam hubungan kan harus happy ya. Kalau namanya hubungannya jadi toxic Mbak. Dan itu jangan sampai terjadi ya Pak ya. Nggak boleh. Hindari. Alhamdulillah selama ini proyek-proyek yang saya lakukan gitu, klien baik klien mau kontraktor juga, dan kita juga sama-sama happy ya dengan semua proyek yang kita lakukan gitu. Jadi di situ sih yang akhirnya chemistry itu terbentuk, dan kalau misalnya udah puas gitu ya, pasti deh si klien tadi akan merekomendasikan kita, merekomendasikan kontraktornya juga gitu. Jadi disinilah kepercayaan itu yang memang kita harus jaga gitu Mbak. Oke. So semoga itu menjawab ya tadi ya, supaya tidak ada drama. Alarm saya nyala. Sorry, tiba-tiba alarm saya nyala. maaf. Santai. Oke. Saya jadi panik jadi tiba-tiba alarm nyala ya kan. Ini tadi ada yang nanya proyeknya Bu Rini, Mbak, ada yang nanya tuh proyeknya Bu Rini Sayap Ibu Bintaro enggak? Iya bener. Ini saya dengan Ibu Rini, Ibu Rini itu kepala sekolahnya di situ lah gitu kira-kira. Oke. Berarti ini ada hubungan. Ada yang tahu ya gitu. Iya. Oke. Good. Oke, ada lagi nggak nih pertanyaan nih? Sorry ya, sebentar. Saya lagi ke atasin. Saya lihat dulu. Ini udah banyak banget tanya. Ini call sheet udah. Oh nih, Mas Ren, kalau desain rumah dekat pantai, hal apa yang penting supaya adem rumahnya? Mungkin tadi itu udah termasuk jawaban, tapi nggak apa-apa, Pak Ren boleh menjawab lagi seperti rumah suku Bajau. Ya, jadi kalau jadi kita harus tahu bahwa di pantai itu kelembabannya sangat tinggi ya Mbak. Salah satu yang membuat kita tidak nyaman atau itu adalah kalau kita sangat lembab di pantai. Jadi kayak kita di dapur aja Mbak, di dapur dalam keadaan masak air. Nah, dinyalain kompornya, terus dibuat jendelanya tertutup. Itu kira-kira kita sama kayak di pantai. Cuman bedanya nggak ada matahari doang. Panas iya. Lembab iya. Nah, ketika di dapur, cara satu-satunya yang untuk biar kita nyaman tuh jendela dibukakan ya. Nah, itulah yang membuat sehingga tadi kelembaban yang tinggi tadi itu bergerak keluar, bergerak melalui
kulit kita. Jadi efek coolingnya ada. Jadi bagaimana caranya, ya itu tadi, bagaimana kita membuat naungan yang benar supaya kita nggak silau ya. Mungkin beberapa orang kan pasti kalau di pantai cari ada pohon, ada payung, dan sebagainya. Itu memang secara natural manusia untuk menghindari glare ya, bukan menghindari jadi radiasi mataharinya. Itu yang penting, bahwa kita udah cukup naungan untuk supaya kita nggak kena radiasi matahari yang tinggi tadi. Kedua adalah membuka banyak opening, itu penting supaya kelembaban yang ada di pantai itu bergerak gitu ya, sehingga tidak stay dalam bangunan, dan itu yang membuat bangunan akan jauh lebih nyaman. Dan yang lainnya juga sebenarnya kalau di pantai ya tadi, misalnya view yang terbaik itu yang mana, itu jangan sampai juga ya, kadang akan kontra ya dengan daerah sunsetnya di sini tapi itu matahari banget gitu. Nah, kebanyakan menggunakan beberapa tirai yang bisa dibuka tutup gitu loh, cara permanen. Jadi itu membantu sih dalam membuat rumah yang nyaman di daerah pantai, pinggiran pantai ya. Oke. Nah, ini ada lagi Luisonya dan Bu Widi nih, pertanyaannya sama ya. Kelembapan yang tinggi seperti di pantai, jenis kayu apa yang direkomendasikan untuk furniture? Iya, benar. Dua-duanya sama nih pertanyaannya. Saya tuh nggak ahli dalam furniture, mungkin harusnya tanya arboretum. Nggak, tapi kalau misalnya lantai gitu, biasanya kan kalau misalnya di rumah pantai itu kan dia maunya pakai parket ya, maksudnya elemennya adalah elemen kayu gitu. Jadi apakah ada untuk seorang arsitek yang really recommend kayu ini untuk dipakai gitu? Karena kelembabannya, panasnya, dan segala macam. Kayu-kayu yang mateng ya, apa ya istilahnya? Bukan kayu yang muda gitu, Mbak. Itu tahu, kayu tua lah ya. Sangat cocok untuk di daerah pantai. Jadi mungkin kayak kayu-kayu terbesi lah mungkin ya, atau kayu ulin juga. Tapi beberapa emang udah langka, tapi itu paling efektif. Kadang kalau kita lihat di pantai itu ada apa kayak dermaga dan sebagainya. Itu kan kayu-kayu yang kuat terhadap air laut ya, Mbak. Nah, rasanya sebenarnya itu yang sangat direkomendasikan. John, sayangnya memang nggak gampang nyari kayu kayak gitu. Makanya atau ya memang kita udah paham bahwa kayu yang kita pakai memang punya umur. Misalnya cuma 3 tahun sekali, sehingga ya kita sebagai pemilik rumah udah tahu bahwa tiap 3 tahun, kalau misalnya kayak di Jakarta atau ini Lebaran per 3 tahun kita cat rumah, ya kalau rumah yang di pantai itu per 3 tahun kita ganti kayu gitu, ganti dindingnya, panelnya, ganti lantainya dan sebagainya gitu, Mbak. Oh, I see. Jadi emang harus ada refurbishment ya, kalau misalnya setiap 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Betul. Karena kayu ada umurnya lah ya gitu. Oh, oke. Ini dibilang susah, Pak, banyak ditipu sama penjual kayu. Loh, dibilang mateng, tahunya. Aduh, jadi itu dia tuh. Jadi memang harus tanya ke ahli kayu ya. Benar-benar minta tolong gitu untuk pilihkan gitu. Kebetulan kalau saya kurang paham terhadap jenis-jenis kayu yang ini, tapi kadang ada orang yang memang bisa ngeliat tuh, oh kayu yang mateng tuh yang kalau kerapatannya begini, atau mata kayunya nggak terlalu banyak dan sebagainya, dan karakter jadi kayunya harus ada yang emang perlu ekspertis ya. Betul, Mbak. Ya. Itu bukan kayu doang tuh harus ada. Wow, oke. Lagi nih kita lihat Conwood aja katanya ada dari Bion Tantra. Itulah sebuah iklan. Conwood sekarang emang lagi banyak, Mbak. Jadi beberapa produsen mengeluarkan produk-produk look like wood, tapi dia dari beton. Nah, itu ada beberapa juga. Ya. Mas Ren, di negara tropis seperti Indonesia penggunaan AC kan sudah menjadi kebutuhan. Ada saran untuk mengurangi penggunaan AC nggak, Mas, untuk menghambat global warming? Ada dong. Warming. Biasanya kalau kita desain gini. Ketika kita mendesain bangunan tuh memang ada orang yang lahir itu udah pakai AC dari lahir. Dari dia brojol dia udah kena AC gitu. Jadi nggak mungkin betul. Dia tidak pakai AC. Jadi hal-hal kayak gini kita tolerir lah gitu ya. Artinya apa? Nah, kebutuhan akan ruangan yang dia tempati paling lama, itulah yang kita gunakan. Misalnya kita sediakan AC seperti kamar misalnya. Tapi untuk ruang-ruang yang lain kan nggak perlu misalnya. Nah, untuk itu biasanya
dalam mendesain saya mencoba untuk bagaimana ruang-ruang komunal, ruang TV kah, ruang makan, apa pantry dan sebagainya, itu ruangan yang memang benar-benar airflow atau ininya benar-benar maksimal, sehingga mereka tidak membutuhkan AC sendiri gitu. Bukan cuma karena nggak boleh sama Mas Ren pakai AC, enggak. Kulit mereka sudah berbicara bahwa mereka udah nyaman di kondisi kayak gini, jadi nggak perlu dipasang AC. Nah, hal-hal gini kan memang ada caranya gitu, bagaimana membuat orang di dalam sebuah bangunan, sebuah rumah, tapi nggak kena nggak ada AC tapi nyaman gitu. Nah, biasanya klien-klien saya begitu. Bahkan mereka bilang, Mas, AC gue sampai rusak, nggak pernah gue pakai. Berarti kita berhasil gitu kan, membuat mereka di yang seadem mungkin sampai dia nggak menggunakan AC. Dia nggak pakai AC gitu. AC gue sampai rusak, nggak pernah gue pakai gitu. Entah komplain atau memberikan komplimen ya. Komplimen ya. dari tengah-tengah tuh soalnya. Oke, ini ada lagi Jeremy Kevin 1. Ini banyak sekali pertanyaannya. Maaf ya kalau misalnya tidak semua bisa dijawab, tapi kita akan coba menjawab semua pertanyaan. Mas Ren, untuk lantai-lantai seperti semen atau beton expose, apakah perlu budget mahal? Dan tipsnya apa supaya lantai expose tidak mudah retak-retak? Aduh, ini harus tanya kontraktor. Anyway, ya dia minta tips and trick sih Mas Wasdi. Setahu saya memang dengan adanya, itu kan berarti gini, kalau lantai expose kan ada yang dikurangin ya. Artinya ada dikurangin materialnya, itu granitnya kah, keramiknya kah, itu kan dikurangi ya. Nah, dengan pengurangan itu kan kita udah kasat mata melihat bahwa ada yang dikurangin dari budget gitu kan. Sehingga kalau dibilang apakah itu lebih murah, ya tentunya lebih murah. Cuman memang harus ada treatment tambahan gitu. Misalnya material semen yang buat mengacinya itu ada yang emang khusus Mbak gitu misalnya. Terus ada juga harus di coating supaya dia nggak gampang retak dan gampang pecah-pecah misalnya. Nah itu ada treatment setelahnya, nggak cuma kayak semen doang gitu, tapi mereka harus dilabur lagi dan sebagainya gitu. Jadi ada beberapa lapisan untuk mencegah buaya retakannya. Nggak retak dan gampang dibersihkan tadi gitu. Oke. Kita udah jam 3.54. We only have an hour. Jadi banyak banget sendiri Mbak. Kalau jam kan biasanya dia mati gitu. Nggak kerasa ya. Zoom ya. Nggak kerasa ini karena thank you so much for all the questions dan thank you Pak Ren udah jawabin semua. Bahkan pertanyaan-pertanyaan saya ini belum saya tanyain semua. masih banyak sebenarnya. Oke. For closure deh Pak Ren. Apa your hopes and dreams di dunia arsitektur ke depannya di Indonesia ini? Dan untuk studi arsitek tropis juga. What is your hopes and dreams? Dengan arsitektur. Jadi arsitektur tuh kan bukan cuma arsitek tapi penggunanya ya. Saya pengen sih arsitektur tuh menyentuh semua lapisan masyarakat, bukan cuma kalangan tertentu. Seperti saya bilang tadi, ada anak-anak disabilitas yang membutuhkan arsitektur, dia membutuhkan arsitek juga. Jadi semua kalangan sih pengennya di Indonesia orang akhirnya melek gitu ya, bahwa hidup mereka akan jauh lebih mudah ketika mereka menggunakan arsitek membuatkan tempat hidupnya gitu. Saya pengennya sih itu ya, itu yang hope dan dream banget gitu, kalau misalnya profesi ini sudah bisa sampai ke semua lapisan masyarakat, bukan cuma kalangan tertentu tadi misalnya. Kemudian untuk profesi kita sendiri ya, buat saya teman-teman di arsitek, di dunia arsitek ini juga ya berharap juga kita tidak dipandang sebelah mata sebagai tukang gambar doang, bahwa kita itu meng-create ya, kita meng-create dan membantu sampai bangunan itu berdiri. Jadi harapannya makin banyak yang sadar bahwa profesi ini sangat penting gitu. Jadi kita juga saling membantu dan mutual gitu ya, bahwa teman-teman mendapatkan jasa yang kita yang kita bisa kasih, berikan, dan juga kita sebagai arsitek juga mendapatkan hak yang kita juga dapatkan gitu, yang harus dapatkan. Kemudian apalagi ya, untuk studio kami sih mudah-mudahan nih segera, saya pengen setelah COVID ini kita mulai lagi berarsitektur dengan sehat ya, sehingga mendapatkan amin juga bahwa ke depan ada hal yang kita harus pikirkan terhadap bagaimana
membuat rumah yang jauh lebih sehat, antivirus lah. Ya, amin, amin. Amin, semuanya amin. Bisa. Oke, kalau gitu thank you banget ya Pak Ren. Viewers, sorry banget kalau misalnya tidak semua pertanyaannya bisa dijawab. Tapi kita berterima kasih banget Pak Ren. This is a very interesting talk, very insightful for us juga, especially yang pengen tahu desain atau pengen tahu arsitektur dan segala macam. So thank you very much. Be safe. Mbak juga ya. Keep in contact. Yes. Stay at home ya Pak. Okay, thank you Pak Ren. Bye. So thank you so much for watching. Tadi quite an interesting talk dengan Pak Ren. Sampai jumpa minggu depan. Dan kalau misalnya ada mau bertanya tentang Arbor & Troy, bisa langsung visit www.arborandtroy.com atau Instagram kita @arborandtroy_. And then you can see our product from there. So thank you so much. Have a good weekend. Bye-bye.